Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang main and analysis. Nama kelompok kami dari Britantara, Awat, Suda Surya, Indah Masmula, dan Rizal Isanuddin. Metode main and analysis. MEA itu merupakan pengembangan suatu jenis pemecahan masalah dengan berdasarkan suatu strategi yang membantu siswa dalam menemukan cara penyelesaian masalah dengan melalui penyederhanaan masalah yang berfungsi sebagai petunjuk dalam menetapkan cara yang paling efektif dan efisien untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Keunggulan: siswa dapat terbiasa untuk menyelesaikan pemecahan masalah matematik. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering memperekspresikan idenya. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik. Kekurangannya, membuat soal pemecahan masalah yang bermakna bagi siswa bukan merupakan hal yang mudah. Mengumpulkan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan. Bagaimana merespon masalah yang diberikan? Langkah-langkah proses pembelajaran dengan metode MEA. 1. Siswa dijelaskan tujuan pembelajaran. 2. Siswa dibantu mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 3. Siswa dikelompokkan menjadi 5 atau 6 kelompok dan memberi tugas atau soal pemecahan masalah kepada setiap kelompok. 4. Siswa dibimbing untuk mengidentifikasi masalah, menyederhanakan masalah, hipotesis, mengumpulkan data, memberikan hipotesis, menarik kesimpulan. 5. Siswa dibantu untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Penerapan studi kasus meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika. Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, soal-soal uraian yang merupakan tes kemampuan pemecahan masalah yang sesuai dengan indikator-indikator untuk mengukur tingkat kemampuan pemecahan masalah. Kedua, angka respon siswa. Angka ini digunakan untuk mengukur sikap dan tanggapan siswa terhadap model pembelajaran main and analysis. Yang ketiga, lembar pengamatan. Lembar ini digunakan untuk mengamat aktivitas siswa. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yang pertama skor pretest dan post-test, kedua perhitungan gain, ketiga perhitungan normalitas, keempat pengujian hipotesis, yang kelima menghitung persentase tingkat laku siswa pasif dan aktif. Hasil tes pretest dan post-test. Tabel pertama, rekapitulasi indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Pada tabel kemampuan penyelesaian masalah matematis, memahami masalah, nilai pretestnya 41%, post-test 81%, dan peningkatan 40%. Penyusun rencana 34%, post-test 50%, peningkatan 41%. Melaksanakan rencana 45%, post-test 83%, dan peningkatannya 38%. Memeriksa kembali, pretestnya 22%, post-testnya 71%, dan peningkatannya 49%. Rata-rata nilai post-test 36%, pretest 36%, post-test 78%, dan peningkatannya 82%. Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa untuk masing-masing indikator pada kemampuan pemecahan masalah matematis mengalami peningkatan rata-rata sebesar 42%. Menghitung nilai rata-rata pretest, post-test, serta perhitungan gain. Tabel 2. Nilai rata-rata kelas eksperimen. Kelas eksperimen, nilai rata-rata ada pretest, post-test, dan gain, yaitu pretest 11,84, post-test 15,8, gain 0,5. Dari tabel di atas
terlihat bahwa gen berada pada angka 0,5 yang berarti dapat disimpulkan bahwa gen termasuk ke dalam kategori sedang karena 0,3 kurang dari sama dengan G kurang dari 0,7. Hasil ujian normalitas tabel 3. Kelompok sampel 1 rata-rata ZL hitung T hitung T tabel. Eksperimen sampel 1 25 rata-ratanya 79 SDL hitung 13,5 T hitung 0,0659 T tabel 0,173. Hasil perhitungan didapat bahwa T hitung lebih besar T tabel yaitu 2,230 lebih besar 1,711. Dengan demikian HO ditolak dan HA diterima pada taraf signifikan A sama dengan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran Means and Analysis MIA disingkat MIA. Hasil angket respon siswa terhadap model pembelajaran Means and Analysis tabel 4 yaitu nomor pertanyaan. Nomor 1 kategori pertanyaan jumlah skor ya 1 sangat setuju jumlah 13 setujunya 10 ragu 2 tidak setuju 0 sangat tidak setuju 0 jumlah skornya 111. Nomor 2 sangat setujunya 3 setuju 2 ragu 4 tidak setuju 7 sangat tidak setuju 9 jumlah skor 92. 3 sangat setuju 8 setuju 17 ragu 0 tidak setuju 0 sangat tidak setuju 0 jumlah skor 108. 4 sangat setuju 0 setuju 0 ragu 5 tidak setuju 10 sangat tidak setuju 10 jumlah skor 155. Nomor pertanyaan nomor 5 sangat setujunya 13 setuju 12 ragu 0 tidak setuju 0 sangat tidak setuju 0 jumlah skor 113. Nomor 6 sangat setujunya 2 setuju 1 ragu 1 tidak setuju 9 sangat tidak setujunya 12 jumlah skor 103. Nomor 7 sangat setujunya 10 setuju 13 ragu 2 tidak setuju 0 sangat tidak setuju 0 jumlah skor 108. Nomor 8 sangat setuju 1 setuju 1 ragunya ada 3 tidak setujunya ada 9 sangat tidak setuju ada 11 jumlah skornya 103. Dan total dari keseluruhan yaitu jumlah skor ada 843. Dari tabel di samping kemudian dihitung tingkat persetujuan terhadap pembelajaran Means and Analysis, didapatkan persentase sebesar 84,3%. Untuk persetujuan tersebut, model pembelajaran Means
analisis. Perkenalkan, nama saya Indah Masula Nur Anissa. Di sini saya akan menerangkan tentang hasil pengamatan aktivitas pembelajaran siswa kelas 8 SMPN 11 Singkawang dalam mengikuti pembelajaran dalam metode Min and Analysis. Mari kita saksikan bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari pembelajaran kelas 8 SMPN 11 Singkawang dalam mengikuti pembelajaran. Kita menemukan yaitu sebuah pertemuan pertama yaitu kita mencari persentase tingkah laku siswa pasif pada kategori 1, 2, 3 adalah sebagai berikut. Di sini ada hasil yaitu 2,78% ditambah 2,9% ditambah 6,96%. Ini kita jumlahkan, lalu ditemukan hasil 32,64%. Yang kedua, kita melakukan persentase tingkah laku siswa pasif pada kategori yang selanjutnya, yaitu 4, 5, 6, 7 adalah sebagai berikut. Hasilnya yaitu 17,42% ditambah 15,33% ditambah 14,63% ditambah dengan 20,55%. Kita tambahkan satu persatu lalu menghasilkan nilai 67,93%. Selanjutnya yaitu kita melakukan penelitian pertemuan kedua. Yang pertama yaitu ada persentase tingkah laku siswa pasif pada kategori 1, 2, 3 adalah sebagai berikut. Menghasilkan 1,87% ditambah dengan 21,56% ditambah 7,81% menghasilkan 31,24%. Yang selanjutnya kita melakukan persentase tingkah laku siswa aktif pada kategori 4, 5, 6, 7 adalah sebagai berikut, yaitu 20% ditambah 16,87% ditambah 14,68% ditambah 19,68% menghasilkan 71,23%. Lalu skor rata-rata siswa pasif sama dengan P pertama ditambah P kedua dibagi 2. Hasilnya 32,64 ditambah 31,24/2. Hasilnya adalah 31,94%. Skor rata-rata siswa aktif P pertama ditambah P kedua per 2
sama dengan 67,93 ditambah 71,33 per 2, hasilnya 69,58%. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rata-rata laku siswa aktif sebesar 69,58%, lebih besar dari rata-rata tingkah laku siswa pasif, yaitu sebesar 31,94%. Jadi, pada intinya, dengan demikian, siswa aktif pada pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran min and analysis. Dari ketiga uraian pembahasan yang telah diungkapkan di atas, maka terlihatlah bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran min and deals atau MEA pada materi SPLDV dinyatakan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dapat membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan siswa merespon dengan baik dalam pembelajaran tersebut.